Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Danang Hilal Kurniawan dari kelompok 5 kelas RA Komputasi Statistik ya, praktikum. Oke, di sini saya kebagian untuk menjelaskan dari fungsi setsheet untuk membangkitkan suatu bilangan acak. Nah, fungsi setsheet itu apa sih? Fungsi setsheet adalah itu salah satu kode dalam R yang digunakan untuk menghasilkan salah satu fungsi acak ya, seperti sampel, rnorm, runif, dan sebagainya. Nah, artinya ketika nanti kita menggunakan setsheet dengan nilai-nilai tertentu yang tadi, setiap kali kita menjalankan kode itu akan mendapatkan hasil acak yang sama gitu. Nah, di sini ada contoh nih. Contoh data distribusi pseudonormal dibangkitkan dengan fungsi rnorm. Nah, saat membangkitkan suatu bilangan acak, pembangkitan tidak benar-benar acak karena membutuhkan suatu waktu di awal gitu. Nah, langsung aja ya, kita di sini pertama menetapkan fungsi setsheet untuk membuat hasil acak yang diproduksi. Yaitu setsheetnya di sini kita 345, kemudian lanjut menghasilkan bilangan acak dari distribusi rnorm yaitu dengan value 0,1. Nah, di sini random numbersnya runif isinya 5, kemudian print bilangan acak dari distribusi uniform. Kemudian langsung aja panggil nih random numbersnya. Sama aja. Yang kedua, kita menghasilkan bilangan acak dari distribusi normal. Tadi kan uniform, kemudian ini normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Kemudian lanjut R normal numbers R norm 5 ya di sini, kemudian print bilangan acak dari distribusi normal. Kemudian langsung lanjut lagi ke menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi binomial dengan 20 percobaan dan probabilitasnya 0,5. Nah, di sini sampel binomial, kemudian R binomnya 5, size-nya 20, probabilitasnya 0,5. Langsung aja print bilangan acak dari distribusi binomial, kemudian kita panggil lagi yang tadi sampel binomial. Nah, di sini outputnya seperti ini ya. Bilangan acak dari distribusi uniform yaitu 0,162, 0,274, 0,389, dan seterusnya. Kemudian bilangan acak juga ada dari distribusi normal tadi yaitu 0,54, 0,967, min 1,302 dan seterusnya. Kemudian bilangan acak dari distribusi normal bilangan acak dari distribusi binomial yaitu 4 maaf 7, 14, 8, 14, 12. Nah, di sini kita jelasin tuh apa sih distribusi uniform dan hasilnya ya. Hasilnya yang tadi 0,21, 0,27, 0,38 dan seterusnya. Nilai itu dibangkitkan dari distribusi yang tadi uniformnya 0,1 ini nih. Hmm. Kemudian yang berarti setiap angka memiliki peluang yang sama untuk muncul dalam rentang 0 hingga 1. Oke, lanjut ke distribusi normal. Hasilnya tadi kan ini ya. 0,84, 0,96, dan seterusnya. Nah, itu tuh berasal dari distribusi 0 dengan rata-rata 0 hingga standar deviasinya 1. Yaitu hasilnya nanti menyebar di sekitar nilai min ke mean rata-rata dengan beberapa nilai positif ataupun negatif. Lanjut ke distribusi binomial yang tadi ini, 7, 14, 8, 14, 12. Nah, itu tuh bilangan yang berasal dari distribusi binomial dengan 20 percobaan tadi. Ini nih. Dengan size-nya percobaan 20. Oke. Nah, dengan probabilitasnya tuh 0,5. Setiap angka menunjukkan jumlah sukses. Misalkan kejadian positifnya dari 20 percobaan dengan nilai berkisar antara 7 hingga 14. Nah, hasil ini tuh menunjukkan karakteristik masing-masing dari distribusi uniform ya yang seragam, yaitu distribusi normal yang menyebar di sekitar min, kemudian distribusi binomial menggambarkan jumlah sukses perjalanan biner. Hmm. Yang tadi nih distribusi normal. Nah, ini nih. Ya, menyebar di sekitaran rata-ratanya. Oke, lanjut ke ini nih. Hasil ini menunjukkan karakteristik masing-masing distribusi dengan distribusi uniform yang seragam. Distribusi normal yang menyebar di sekitaran min yang tadi itu, dan distribusi binomial yang menggambarkan jumlah sukses dalam percobaan biner. Nah, terusan lanjut.
Misalkan pada suatu daerah memiliki suatu atau ini ya ada wabah penyakit gitu yaitu flu monyet, di mana mempunyai peluang untuk tertular itu sebesar 0,3, dan bila diketahui keluarga Pak Saiful memiliki seorang istri, dua orang anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka kita menentukan peluang satu orang tertular dan peluang 2 sampai 3 tertular serta peluang 4 orang tertular. Nah, gimana sih caranya? Lanjut. Di sini kita pakai P-binom ya tadi. Nah, ini P-binom dalam kurung satu size-nya 5. 5 tuh buat apa? Buat tadi ini. Iya, jumlahnya tuh 5 gitu. Kemudian probabilitasnya 0,3. Ini tadi 0,3. Kemudian Lortal false. Kemudian lanjut ke peluang 2 sampai 3 orang tertular. Dia tuh pakai di binom. Di sini 2 ya. Nih. Kemudian size-nya 5, probabilitasnya 0,3. Di sini sama. Kemudian langsung aja di binom. Ini untuk 4 orang tertular yaitu 4. Size-nya 5 sama aja dan probabilitasnya 0,3. Nah, di sini outputnya sekian. Jadi itu gimana sih hasilnya? Nah, peluang paling sedikit satu orang tertular tuh sebanyak 0,47%. Gitu. Jadi antara 1 sampai 5 orang itu peluangnya sekitar 47,17% gitu. Ini sorry ya salah nulis. Oke, lanjut ke peluang 2 sampai 3 orang tertular. Nah, di sini 0,041 yang berarti itu sekitar 44% gitu. Lebih tepatnya untuk 2 sampai 3 orang yang tertular. Lanjut ke peluang 4 orang tertular. Di sini tuh 4 orang tertular itu lebih kecil ya, karena semakin banyak di sini probabilitasnya semakin kecil gitu. Nah, di sini sekitar 4 sampai 5 orang yang akan tertular yaitu sekitar 2,83 aja, karena ini 0,0 lagi ya, ini di belakang koma, jadi bacanya 2, sekian persen. Itu. Mungkin penjelasan dari saya cukup dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Virdio Samuel Salagi untuk di bagian teknik pembangkitan bilangan acak. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan video terkait penjelasan teknik pembangkitan bilangan acak, khususnya pada metode inverse transform. Nah, jadi inverse transform ini salah satu teknik ya, salah satu teknik untuk membangkitkan bilangan acak, tapi menggunakan CDF dari suatu peubah acak. Jadi teorinya itu di balik layarnya ini menyatakan jika X adalah peubah acak kontinu dengan CDF, maka uniform sama dengan Fx uniform 01. Untuk tahap-tahapannya itu bangkitkan bilangan acak U yang berdistribusi uniform di antara 0 dan 1. Dimisalkan Fx adalah CDF dari distribusi acak, bisa dicari inverse-nya dari F, yaitu F kurang 1U. Jadi bilangan acaknya itu adalah X sama dengan F kurang 1U. Ini adalah contoh kodenya. Jadi di sini ada R unif ini untuk menggenerate bilangan acak uniform. Lalu dilakukan inverse CDF, lalu ditampilkan ke dalam histogram. Berikut adalah hasil dari distribusi uniform. Nah, selanjutnya itu ini adalah contoh kasus di mana datanya itu adalah data yang discrete. Jadi di sini ada jumlah sampelnya itu 500, lalu dilakukan menggenerate data acak uniform sebanyak 500, lalu juga dilakukan probabilitas kumulatif ya, total probabilitas, lalu juga dicari nih inverse-nya dan juga dicari intervalnya.
Nah, baru akan ditampilkan histogram. Nah, ini adalah histogram dari distribusi diskrit. Nah, ini kodenya adalah contoh studi kasus pada model regresi linear sederhana dengan beta 0-nya itu 0,81 dan beta 1-nya itu 1,15. Oke, di sini seperti biasa inisialisasi awal beta 0, beta 1, beta 0 topi, beta 1 topi. Lalu akan dilakukan looping data sebanyak 300 data. Di sini membuat noise normal, ya, random normal 10, di sini juga distribusi normal. Di sini adalah model linear dari regresi linear itu sendiri. Lalu akan dilakukan permodelan. Di sini akan menampung B0 topi dan di sini akan menampung B1 topi. Nah, hasilnya akan ditampilkan ke dalam matriks seperti berikut. Jadi hasil dari simulasi model regresi linear dengan estimasi parameter B0 dan B1 itu estimasi standar deviasinya itu kalau rata-ratanya itu di sini 0,8275427 untuk yang ini. Lalu standar deviasinya itu 0,3451924. Nah, kalau yang selanjutnya itu rata-ratanya 1,15 dan standar deviasinya ini 2,39. Di sini saya Rafa Akyura akan melanjutkan bagian penjelasan acceptance rejection method. Nah, acceptance rejection method dapat digunakan kita bilangan acak apabila buah acak nggak bisa diterima. Nah, ide dari acceptance rejection method itu sebuah distribusi X mana akan menjadi target untuk membangkitkan bilangan acak ini sulit dibangkitkan secara langsung. Jadi, daripada kita bangkitin secara langsung bilangan acaknya, kita bangkitkan bilangan acak dari suatu distribusi, yaitu distribusi Y, atau proposal distribution, yang mana lebih mudah diimplementasikan. Ini sendiri merupakan suatu kubah acak yang nilai anggotanya sama dengan X. Selanjutnya, kita pertama akan tentukan dulu parameter untuk distribusi gamma. Di sini menetapkan alfanya nilainya 2, tanya 2. Dan parameter distribusi eksponensial pada variabel lambda dimana 1 per beta. Dan kita akan mencari x values yaitu sequence 0,01 sampai 10 dengan range out 1000. Kemudian pada variabel density gamma value yaitu 1 per gamma alpha dikali beta pangkat alpha dikali x value yaitu pangkat alpha min 1 kali eksponen x value per beta. Kemudian density eksponensial value lambda dikali eksponen kali kali x value, dan untuk variabel c yaitu maksimal dari density gamma value per density eksponen value. Kemudian untuk jumlah sampel yang ingin diambil akan n sampelnya yaitu 1000. Kemudian untuk mempersiapkan indikator, kita akan menyiapkan sampel. Nah, sampel itu berbentuk data trik dalam kurung n underscore sampel yaitu 1000. Kemudian untuk metode acceptance rejection, karena for i n 1 sampai dengan n samples, kita akan menghasilkan sampel dari distribusi proposal atau eksponensial.
pada variabel proposal, nah, R eksponen 1, rep sama dengan lambda. Kemudian untuk menghitung densitas dari distribusi gamma secara manual, kita akan menggunakan variabel density gamma di mana kita masukin nilai 1 per gamma alpha kali kita pangkat alpha dikali X proposal pangkat alpha min 1 dan dikali kembali dengan eksponensial min X proposal per beta. Nah, ini hasilkan sampel dari distribusi uniform untuk membandingkan. Kita menyebut uniform sebagai melakukan fungsi R uniform 1,4, C. C itu sebagai batas atas. Untuk acceptance rejection sendiri, hasilnya adalah dan kurung U kecil dari density gamma per lambda kali eksponen min lambda kali X proposal. Nah, sampel ini yaitu dari X proposal. Nah, untuk histogram dari hasil sampel yang dihasilkan, di mana histogram itu histogram dalam kurung pakai data samples, Briggs sama dengan 30. Lain ini adalah judul yaitu histogram dari distribusi gamma simulasi. Slide-nya sadawan value, kolomnya sama dengan sky blue, dan probability-nya yaitu hasil dari histogram distribusi gamma. Nah, akan dijelaskan oleh saya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada direct transformation. Di sini aku akan menjelaskan kode-kodenya. Yang pertama itu adalah untuk parameter distribusinya, distribusi eksponensial yang dipakai, dan lambdanya di sini 1 untuk menetapkan parameter lajunya sebesar 1. Dan selanjutnya di sini ada ukuran sampelnya yang dihasilkan yaitu 1000 ya, karena kita menambahkan 1000 di sini. Dan selanjutnya ada generasi sampel, generate bilangan acak dari distribusi uniformnya 0,1, kita tambahkan U dan if n. Selanjutnya di sini dia ada transformasi langsung ke distribusi ya, X-nya min log U per lambda. Dan di sini kita menggunakan inverse. Selanjutnya kita akan menampilkan histogram ya untuk visualisasinya, dan yang dihasilkan itu kita tambahkan his X breaks 30, probability-nya true. Ya, untuk judul histogramnya di sini kita memakai histogram dari distribusi eksponensial simulasi. Dan untuk label sumbu X-nya itu kita memakai nilai dan juga warnanya itu kita pakai light blue. Dan untuk selanjutnya di sini ada verifikasi ya, atau ya untuk verifikasi eksponensialnya, kurvanya di sini kita tambahkan kurv dex x red sama dengan lambda, dan warnanya di sini kita memakai warna merah, dan add-nya true, add sama dengan true. Dan selanjutnya untuk outputnya, visualnya itu seperti ini. Ini untuk judulnya histogram dari distribusi eksponensial simulasi, dan di sini ada density dari 0,0 sampai 1 dan nilainya dari 0 sampai 7 ya. Ini dia sebagai X-nya. Dan selanjutnya itu batang-batang yang berwarna biru ini, itu dia sesuai dengan parameter ya, udah sesuai dengan yang diperintahkan, pakai warna light blue. Dan juga di sini tuh terdiri dari 30 batang, sekitar 30 batang, karena di sini kita menambahkan bricks sama dengan 30.
Jadi ini sekitar ada 30 batang histogramnya itu. Dan kurva merahnya ini tuh dia ditambahkan menggunakan fungsi kurvnya yang ini tadi. Ini fungsi curve dex extract lambda. Warnanya merah. Dan add sama dengan true. Dan bentuk distribusinya itu di sini tuh dia histogramnya menunjukkan frekuensi tertinggi itu ada di dekat 0 dan menurun secara eksponensial. Ini itu dia sampai ke angka 7 ya, paling rendah banget jadi angka 7. Dan juga di sini selanjutnya ada rentang datanya. Rentang data itu antara 0 dan 4 dengan frekuensi yang sangat rendah di atas 5. Sini ya. Selanjutnya parameter lambdanya itu kita kan pakai lambda 1 ya. Lambda 1 gitu. Dengan nilai sesuai dengan nilai lambda 1. Jadi dapat disimpulkan visualisasi ini itu akan menampilkan keberhasilan simulasi dan menghasilkan data yang mengikuti distribusi eksponensial. Kesesuaian antara histogram ini sama data simulasinya itu dan kurva-kurva merahnya ini atau model atau disebut model teoretis. Ini dia menunjukkan bahwa metode simulasi yang digunakan ini, yang kita gunakan sekarang ini, itu efektif dalam memproduksi karakteristik distribusi eksponensial gitu. Oke, terima kasih.